يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام عليك. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, saya bermimpi dalam tidur seakan-akan saya berbicara dengan orang banyak. Lalu berdiri di depanku seseorang malaikat seraya bertanya, paling dekatnya sesuatu yang dipakai mendekatkan diri oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, apa itu? Malaikatnya bertanya kepada Junaid. Ini Junaid seorang yang berkisah. Junaid sendiri yang mengisahkan. Ya Junaid, aku bermimpi rahat ceramah, mimpi sedang ceramah. Tiba-tiba ada malaikat datang bertanya, amalan apa yang paling mendekatkan diri kepada Allah? Lalu aku jawab, amal yang tersembunyi dengan timbangan yang sempurna. Amal yang paling mendekatkan diri kepada Allah itu amal yang dilakukan secara rahasia. Ibadah yang dilakukan secara sir yang hanya diketahui oleh Allah. Itu yang akan ditimbang dengan timbangan yang sempurna di akhirat. Maka malaikat itu berpaling seraya berkata perkataan yang diberi petunjuk demi Allah. Ini jawaban yang benar demi Allah. Nah, jadi memang itu benar dari hadis, dari Al-Quran, bahwa amalan-amalan kita yang sifatnya sir, yang sifatnya rahasia, yang hanya Allah yang tahu, itu ditimbang dengan timbangan yang sempurna di akhirat. Nah, karena ini kada diganggu, kada digeruguti oleh apa juga pun. Karena kalau kita beramal secara terbuka, amal secara umum diketahui orang, itu bisa terganggu, bisa ada cedera amal ini, bisa ada ria, cuma riaknya sedikit, kada sampai menggugurkan seluruhnya, nah sudah berkurang, berusak amal kita. Barangkali amal itu ada kemasukan kena ujub, sudah mengurangi nilai amal itu. Kan ria itu kada seluruhnya menggugurkan amal, ada ria itu hanya mengurangi nilai amal. Kalau ria itu jadi motivasi amal, jakanya kada ada orang, kok kada beramal. Nah ini menggugurkan amal. Jakanya kada ada orang, kok kada beramal. Cuma karena ada orang kok langgar ke masjid. Nah ini motivasi 100% ria. Ini menggugurkan amal. Ada ria yang kada menggugurkan amal, cuma mengurangi pahala. Ini kada ada orang beramal. Ada orang beramal, cuma bila ada orang pindah bergairah. Nah, bila kada ada orang beramal juga, cuma kada bergairah. Nah ini diterima Allah, cuma kada sempurna amalnya karena ada digeruguti oleh sejenis riya itu. Nah kalau amal tersembunyi, amal yang sir yang hanya Allah tahu, itu ditimbang sempurna. Nah itulah amal yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ujar malaikat, itu perkataan yang benar, jawaban yang diberi taufik demi Allah. Nah, jadi mimpi Junaid Baghdadi ini bukan apa artinya, bukan hukum baru, kada. Memang itu memang demikian. Cuma hanya ditambah yakin dengan mimpi seperti itu. Dimimpikan Mujammi'. Mujammi' ini ngaran salah seorang aulia Allah dalam tidur. Artinya Mujammi ini sudah wafat. Nah sudah wafat, ada orang yang masih hidup bermimpi. Lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana kamu melihat urusan ini, urusan itu? Maka Mujammi menjawab, saya melihat orang-orang yang zuhud di dunia, mereka pergi dengan kebaikan dunia dan akhirat. Ujar Mujammi, aku melihat di akhirat bahwa orang-orang yang zuhud dengan dunia itulah orang-orang yang pergi dengan kesenangan dunia dan akhirat.
Artinya orang-orang yang zuhud itu memang orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itulah yang aku lihat sesudah aku mati, ujar Syekh Mujammi ini. Nah, dan itu bujur Quran sudah menyampaikan, hadis sudah menyampaikan bahwa kalau hendak nyaman di akhirat mesti bersifat dengan zuhud. Zuhud apa artinya? Artinya kada menomor satukan dunia. Orang nang kada gila dunia itu ya zuhud ngarannya. Ada orang gila dunia, biar sembahyang kada kan yang penting dapat duit, itu gila dunia ngarannya. Nang halal kan nang haram kan yang penting dapat duit. Nah ini gila dunia. Kalau zuhud itu orang yang mengambil dunia tapi kada mengganggu akhiratnya. Dia ambil dunia karena itu bagiannya, tapi kada melalaikan dia dengan Allah, kada merusak hubungannya dengan Allah, kada melanggar hukum Allah. Nah itu zuhud. Sebaliknya cinta dunia, nah ini orang nang tadi gila dunia itu. Jadi jar Mujammi, aku melihat di sana bahwa orang-orang yang zuhud itulah orang yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Seorang laki-laki dari penduduk negeri Syam berkata kepada Ala bin Ziyad, saya bermimpi melihatmu dalam surga. Saya bermimpi melihatmu dalam tidur seolah-olah kamu berada dalam surga. Ujar seseorang nih, wahai guru, wahai tuan guru, ulun bermimpi melihat pian ini di surga. Lalu Ala bin Ziyad turun dari majelisnya dan menghadap kepadaku, kemudian berkata, mungkin syaitan menghendaki suatu perkara, lalu saya terpelihara daripadanya, lalu ia menentukan seseorang membunuhku. Jadi jar Ala bin Ziyad, mimpi ikam itu ikam sampaikan kepadaku, itu bisa membunuhku, bisa membunuhku. Karena kita kalaunya tertipu dengan ini membahayakan. Orang ada datang lawan kita. Nah, tadi aku bermimpi melihat ikam di surga. Nah, kalau kita kada sadar tertipu dengan mimpi orang ini, lalu seolah-olah kita ini merasa bahwa kita ini sudah ahli surga. Lalu kita berbuat macam-macam yang dilarang oleh Allah. Nah, karena sudah banyak yang bermimpi, si fulan mimpi melihat aku ada di surga, si fulan mimpi melihat aku ada di surga. Ini bisa syaitan yang memperdaya seseorang. Nah, jadi ujar Sidin, ini syaitan hendak membunuh aku melalui ikam ini orangnya. Nah, tapi aku terpelihara daripada itu, ujar Sidin. Nah, Muhammad bin Wasi berkata, mimpi itu menggembirakan orang mukmin dan tidak menipunya. Saleh bin Bashir berkata, saya bermimpi bertemu dengan Atha As-Sulami dalam tidur. Lalu saya berkata kepadanya, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Sungguh kamu telah lama bersedih di dunia. Atha As-Sulami berkata, ketahuilah demi Allah, dia Allah telah membalas kepadaku yang demikian itu istirahat yang lama dan kesenangan yang kekal. Atha As-Sulami ini seorang daripada waliullah yang hidupnya banyak mengalami penderitaan hidup dalam sejarahnya. Hidup penuh dengan kesengsaraan dunia. Beliau wafat, ada orang bermimpi. Yang bermimpi ini ngarannya namanya Salih bin Bashir. Bermimpi, wahai Atha, bagaimana keadaan kamu di akhirat itu? Ujar Atha menjawab, demi Allah, dia telah membalas kepadaku yang demikian itu istirahat yang lama dan kesenangan yang kekal. Lalu saya bertanya, ujar si Salih nih kepada Atha dalam mimpi itu, di tingkat yang mana kamu? Di tingkat mana kamu diletakkan oleh Allah? Ditempatkan oleh Allah.
Atta As-Sulami menjawab, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya saya ditempatkan Allah bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, ini dalam mimpi. Zurarah ibnu Abi Aufa ditanya dalam tidur. Zurarah bin Abi Aufa salah seorang waliullah terkenal di masa itu wafat, meninggal dunia. Muridnya ada bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan gurunya Zurarah ini. Lalu ujar muridnya, apakah amal yang paling afdal menurutmu? Kan orang mati ini tahu dah di sananya. Oh, ini yang paling bermanfaat di kubur, ini yang paling bagus di akhirat. Kalau sudah mati tahu bujur. Semua amalan itu bermanfaat kepada kita. Semua ibadah ini bermanfaat kepada kita. Cuma ada ibadah-ibadah tertentu yang lebih bermanfaat. Yang ini untuk dikubur lebih bermanfaat. Yang ini untuk di padang mahsyar lebih bermanfaat. Yang ini untuk di Siratal Mustaqim lebih bermanfaat. Macam kita misal membaca Yasin. Yasin itu bermanfaat semuaan, baik untuk dikubur, baik di padang mahsyar, baik di Siratal Mustaqim. Surah Yasin itu bermanfaat. Tapi untuk urusan dalam kubur itu lebih bermanfaat surah Muluk daripada Yasin. Nah, untuk urusan dalam kubur, menghadapi himpitan kubur, menghadapi munkar nakir, itu lebih berguna surah Tabarak daripada surah Yasin. Walaupun secara umum Yasin itu berguna, bermanfaat. Nah, jadi ini ditanya oleh muridnya, wahai Syekh Zurarah, amalan apa yang afdal menurutmu? Ini sudah wafat nih Zurarah nih. Zurarah ibnu Abi Aufa menjawab, ridha dan pindik angan-angan. Nah, itu yang paling bermanfaat di sana. Ridha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dan pindik angan-angan. Artinya kadang menganggap bahwa diriku ini berumur panjang. Nah, itu amal yang paling bagus di sana. Amal yang paling besar nilainya. Ridha dengan takdir Allah, dan kadang menganggap umurnya masih panjang lagi di dalam dunia ini. Yazid bin Maz'ur berkata, saya bermimpi bertemu dengan Al-Auza'i dalam tidur. Lalu saya berkata, wahai Abu Ammar, tunjukkanlah saya kepada suatu amal yang saya buat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Al-Auza'i menjawab, tidaklah saya melihat di sana, di akhirat, derajat yang lebih tinggi daripada derajat ulama, karena ulamanya di bawah kenabian. Kemudian derajat orang-orang yang susah. Maksudnya susah di sini orang-orang yang sedih hatinya karena mengingat dosa-dosanya. Perawi terus berkata, Yazid adalah seorang syekh yang telah tua, maka ia senantiasa menangis sehingga gelap kedua matanya. Nah, Yazid bin Maz'ur bermimpi bertemu waliullah yang namanya Al-Auza'i. Dalam mimpi itu dia bertanya, amal apa yang paling mulia di sana? Yaitu adalah derajat ulama dan orang yang hatinya sedih karena mengingat dosa-dosa yang telah diperbuatnya itu. Lalu Syekh Yazid ini orangnya sudah tua, lalu senantiasa beliau menangis, menyesali, sampai akhirnya kadang melihat lagi kedua matanya. Ahmad ya Habibi, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam.